Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini. Kita memiliki kesempatan hari ini yang hari Jumat tanggal 19 ada Bu Isti, Pak Fadli, dan juga Ibu Diah yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak materi seminar kami hari ini, dan juga kepada Ibu narasumber kita, Ibu tutor kita, Ibu Gina, yang mungkin belum bisa masuk ya. Dan pada hari ini kita akan ada pemaparan materi dari Bapak Fadli Mansur SPD tentang praktik menggunakan dan juga moderator kita Ibu Isti Insani. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja saya serahkan acara kepada moderator kita Ibu Isti Insani. Padanya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Handriani Timor selaku host yang telah memberikan waktunya. Baiklah, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita saat ini pemateri kita yaitu Bapak Fadli Mansur SPD. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, Bu. Sawang Suna. Alhamdulillah. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan beliau sebagai presenter kita pada webinar kali ini dengan tema praktik menggunakan beberapa Google Form dengan satu spreadsheet. Baik, beliau bernama lengkap Bapak Fadli Mansur SPD. Beliau lahir di Sukabumi 4 Desember 1979. Beliau bertempat tinggal di Jalan Kiai Haji Samsuri, RT 1 RW 20, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, beliau saat ini bertugas di SMPN 1 Cikidang sebagai guru dengan mengajar IPA. Baiklah, Bapak Fadli, akan saya berikan Bapak waktu 25 menit untuk memaparkan materinya. Dan selanjutnya, pada akhir pemaparan nanti akan ada season tanya jawab. Baiklah, Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama pemaparan pemateri kita pada webinar kali ini, Bapak Fadli Mansur SPD. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Ibu Isti Insani Eka Putri yang telah memberikan waktunya kepada saya. Alhamdulillah, syukurlah pada hari ini kita dapat berkumpul tidak lain untuk melaksanakan tugas dari PCT untuk melaksanakan webinar. Adapun kali ini judulnya adalah untuk praktik dari yang dulu yaitu tentang prinsip yaitu berkaitan dengan Google Form. Baik, kita akan lihat share materi dulu ya Bu ya. Kita coba. Iya Pak, silakan. Sudah terlihat Bu belum? Sudah Pak. Masih loading maksudnya? Ya. Sudah Pak. Yang ini ya. Microsoft PowerPoint Bu, udah ya? Ada? Sudah ada Pak, sudah muncul. Baik, Ibu Bapak, terima kasih yang telah menghadiri kali ini. Baik, saya akan memaparkan sedikit materi tentang sebelum praktik ya. Ini sepatah dulu, kata mungkin ataupun prolog dulu. Yang berjudul di sini praktik menggunakan beberapa Google Form dengan satu spreadsheet. Oke, kita kesini dulu. Apa sih yang dimaksud ini? Nah, Google Sheet atau spreadsheet ini apa? Kebanyakan pekerjaan manusia pasti sudah banyak menggunakan aplikasi atau software. Salah satunya adalah software yang yaitu software berbasis pengelolaan angka atau spreadsheet. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan Microsoft Excel ya.
yang diproduksi atau yang diterbitkan oleh produk sebelah yang sering kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan aplikasi tersebut merupakan contoh aplikasi spreadsheet. Jadi sebetulnya banyak sekali aplikasi spreadsheet itu. Nah, kita kebetulan ada di Google ya, jadi kita menggunakan Google Sheet. Google Sheet sendiri adalah program spreadsheet yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian Google Doc Editor. Nah, ini bisa diedit ya secara gratis berbasis web yang ditawarkan oleh Google. Oke, mungkin itu sepatah atau prolognya, dan kita praktikkan sekarang ya. Saya akan sharing. Ibu dan Bapak, sharingnya sekarang apa? Berpindah atau masih itu saja? Sudah berpindah, Pak. Sudah berpindah, tapi berpindah? Sudah, tapi masih ya, loading. Oh, belum oh ya. Bentar, Bu. Kita sharing lagi. Google. Masih loading ya, Bu ya? Ya, masih loading, Bapak. Nah, udah, Bu? Belum, Pak. Belum muncul. Mungkin sebentar lagi. Oh, di saya sudah. Alhamdulillah sudah, Pak. Oh ya, makasih, Bu. Sama-sama. Baik, Ibu dan Bapak, ini salah satu contoh saja. Di kita itu contoh di sini absen ya. Kita buka lagi ini absennya. Kalau absen khusus untuk siswa, ada yang pakai aplikasi yang satu Google Form, tapi ada yang beberapa menggunakan Google Form untuk beberapa pertemuan. Sudah nampak, Kak, Bu? Masih putih ya? Ya, masih putih, Pak. Masih loading. Jaringan juga nih. Mohon maaf ya Ibu Bapak, mungkin jaringannya lagi tidak bersahabat ataupun ada gangguan. Mudah-mudahan cepat muncul ya. Jadi aplikasi ini spreadsheet untuk merekap hasil dari Google Form. Kalau misalnya form-formnya ada beberapa, tentu kalau tidak diatur mungkin sheet-nya juga ada beberapa. Contohnya kalau formnya ada 11 ya mungkin nantinya juga ada 11. Nah, ini contohnya mungkin untuk presensi ya. Ya, untuk nanti kita salin dulu yang ini nih. Ya, masih loading ya, mohon maaf. Intinya sambil menunggu, kalau misalnya ada beberapa, udah muncul Bu? Belum? Sudah, Pak, sudah. Udah muncul belum? Sudah. Udah ya, makasih. Sama-sama. Ya, contoh saja ini ada satu presensi. Kalau misalnya kita tidak diatur penggunaannya ataupun di spreadsheet-nya, maka presensi ini yang kita buat lagi itu akan ada di beberapa spreadsheet. Tapi ini bisa dijadikan satu, mungkin kita dengan pengaturannya. Caranya ini contoh saja. Kita masih loading ya, mohon maaf. Ya, kalau saya di sekolah biasanya untuk laporan itu cukup satu saja. Kalau kita biasa mengatakannya Excel ya. Kalau di Google Form itu produk Google itu adalah spreadsheet. Jadi untuk itu tinggal kita klik aja responnya, tapi masih loading ya, maaf. Setelah itu kita atur. Di sana ada pemilihan yang namanya spreadsheet.
bisa dibuat baru ataupun spreadsheet yang sudah ada. Nah, kalau misalnya kita ingin menyatukan, jadi kita memilihnya bukan buat baru, tapi pilih yang sudah ada. Kita tinggal memilih apa spreadsheet-nya, terus kita tambahkan lagi tab-nya. Mohon maaf ya, ini masih loading juga nih. Padahal tadi bagus, sekarang ada gangguan lagi. Tapi alhamdulillah masih ada yang mendengarkan. Ada 4 ya Bu ya. Bu Dina sudah keluar ya? Masih ada Pak. Oh masih ada. Iya. Ya mohon maaf nih. Biasa tuh masih white. Biasanya nggak seperti ini. Mungkin diburu-buru ataupun ada gangguan ataupun apa, jadi seperti ini. Mohon maaf Ibu Bapak ya yang sedang menyaksikan. Jadi oke, intinya saja nanti kita klik respon ya. Setelah respon itu di sana ada yang namanya ada gambar itu seperti Excel, klik di sana. Masih loading ini. Jadi tidak bisa mempraktekkan. Judulnya juga mempraktekkan ya Ibu Bapak. Makanya mohon maaf nih. Loading juga. Oke Ibu dan Bapak, mungkin sambil menunggu ini loadingnya, ada pengalaman-pengalaman tentang hal ini. Silahkan di-share di sini sambil menunggu ini apa jaringan yang sedang loading. Silakan Ibu Isni bisa dibantu ataupun Bu Hendriani. Ya. Mungkin jaringannya ya Pak ya ini. Pengalamannya di seri ya. Atau bisa di refresh dulu Bapak. Muter-muter gitu. Di refresh. Oh, iya. Sekali lagi intinya cuma seperti ini saja, gampang. Kalau sudah ada seperti ini, kita klik respon, misalnya biasanya ada gambar sheet ya. Nah itu klik gambar sheet-nya, lalu kita pilih. Kalau misalnya mau digabungkan, janganlah pakai sheet yang baru, tapi sheet yang sudah ada. Itu kuncinya seperti itu, gampang sekali. Oh jadi nanti akan muncul gitu Pak. Sheet-sheet yang akan digabungkan nanti akan. Jadi dari satu file, tapi nanti kita pilih tab-nya ya. Saya sulitnya menghitungkannya nih. Masih. Oke, kita tutup ya. Sambil diulang-ulang ya, sambil menunggu. Mohon maaf nih. Sekali lagi, kalau misalnya kita mengambil tugas siswa, ada beberapa tugas, misalnya bab 1 tentang bilang saya IPA, misalnya fotosintesis. Terus yang bab 2-nya misalnya ini ngacak ya. Contohnya adalah magnet, terus elektromagnet dan sebagainya. Itu kan ada beberapa bab. Nah, sedangkan kita dituntut untuk mengumpulkan data-data tersebut untuk dilaporkan ke sekolah. Nah, untuk data absen dan tugas siswa itu mungkin harus disatukan. Nah, supaya lebih mudahnya kita caranya seperti tadi, contohnya diulangi lagi. Jadi kalau sudah ada seperti ini, nanti kita klik respon ya. Kebetulan ini masih loading ya, lama nggak bisa dipraktekkan, masih loading. Setelah itu nanti akan ada gambar yang namanya logo spreadsheet. Nah di sana diklik itunya, lalu pilih. Setelah dipilih ada di
sana apakah spreadsheet baru ataupun tidak. Kita pilihnya jangan spreadsheet baru tapi spreadsheet yang sudah ada. Kalau sudah ada, tinggal cari judulnya apa, atau misalnya kumpulan tugas untuk kelas berapa. Misalnya kalau SD, kumpulan tugas untuk kelas 5 SD. Kalau misalnya untuk SMP mungkin ya sama ya. Kumpulan-kumpulan tugas untuk dari tugas IPA SMP. Nah itu SMP kelas 9. Lalu kalau misalnya sudah muncul, tinggal tab-tabnya itu diberi nama. Diberi nama biasanya di bawah itu ada sheet 1, ada sheet 2, ada sheet 3. Nah, sheet 1 dan sheet 2 dan sheet 3-nya itu kita diberi nama. Kalau sheet 1 contohnya magnet ya, tulislah magnet di sana. Kalau sheet 2 fotosintesis misalnya ya, kita tinggal nanti akan nama rename atau diganti namanya, maka kita akan memberi namanya dia adalah magnet. Itu seperti itu, sangat mudah sekali, dan mohon maaf saya tidak bisa mempraktekkan karena jaringan yang mungkin Ibu Bu Isti Ya. saya pertaruh sambil menunggu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Berikut pemaparan dari Pak Fadli Mansur, tapi karena beliau terkendala jaringan, jadi tidak bisa mempraktekkan langsung ya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah disampaikan. Walaupun cukup singkat ya, bisa melalui kolom chat. Di sini sudah ada dari Ibu Gina ya. Kalau menggabungkan spreadsheet itu apakah berpengaruh jumlah pertanyaan di Google Form-nya, Pak? Misalnya, satu form pertanyaan ada 10, sedangkan form lainnya pertanyaannya ada 15. Apakah tetap bisa digabungkan, Pak? Seperti itu. Bisa, ya. Langsung dijawab ya, Bu Isti. Oh iya, silakan, Pak. Jadi, Bu Gina, terima kasih atas pertanyaannya, walaupun tidak bisa mempraktikkan. Jadi itu bisa ya, jadi langsung Google tidak akan mencatut atau mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Jadi si pertanyaan itu ada, tapi ada di sheet yang lain. Misalnya filenya kumpulan tugas. Nah, kalau misalnya pertanyaan yang dari Bu Gina tadi itu tentang pertanyaan-pertanyaan itu, maka kita arahkan ke sheet yang mana dan diberikan judulnya. Misalnya terus kan biasa di Excel itu ada beberapa sheet ya di bawahnya gitu. Bisa dibayangkan Bu ya, pasti Ibu dan Bapak masih ingat itu dan masih teringat sering digunakan. Jadi kalau misalnya ada tugas lagi, tinggal merubah judulnya saja dengan klik kanan ya. Misalnya tugas hari Rabu misalnya. Terus itu bisa di satu file kan. Mungkin itu Bu materi Bu Isti. Ya, masih terkendala jaringan ya. Iya, Pak. Oh ya, di sini juga Bu Gina menambahkan, oh jadi digabungnya ke sheet ya, Pak? Maksudnya kalau menggabungkan dua spreadsheet itu, jadi dimasukkannya ke sheet baru ya, bukan di satu sheet? Ya, kalau di Excel itu satu file Bu ya. Contoh kita itu kan lagi. Contoh kalau misalnya kita menggabungkan dua tugas ya. Kita menamakan file Excel tersebut, kita samakanlah antara Excel dengan spreadsheet karena hampir sama ya. Kalau misalnya satu file Excel itu judulnya kumpulan tugas, maka tugas yang tadi bisa digabungkan dari ke file tersebut, tapi di sheet yang
Yang baru. kedua Oh, gitu. yang Tapi kedua. masih dalam file tersebut. Ya, tapi dalam masih file tersebut. Bisa. Ya. Ya, begitu Bu Gina. Mudah-mudahan dapat dipahami ya Bu, penjelasan dari Pak Fadil. Kepada rekan-rekan mungkin ada yang mau ditanyakan kembali, bisa bertanya di link chat, di kolom chat ya. Ini kebetulan masih loading terus, nggak tahu kenapa. Iya, sinyalnya mungkin Pak. Di sini juga terkendala cuaca kayaknya sinyalnya. Ya lagi mau hujan mendung ya Bu ya. Mohon. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Jadi sangat mudah ya. Kedengaran. Kita ulangi lagi. Sangat mudah sekali. Kalau misalnya kita ingin menggabungkan, ini ada tuh satu lagi Bu dari Pak Asep. Iya, maaf katanya baru masuk. Bisa dijelaskan secara singkat tidak materinya? Dijelaskan ulang kembali katanya Pak. Ya, jadi kalau misalnya untuk menggabungkan form-form yang banyak, 10 form itu jadi satu file di dalam Excel, ya kita menamakannya Excel ya, karena kita sudah familiar dengan namanya Excel. Jadi kalau misalnya digabungkan, kita cukup satu file Excel saja, tapi form-form tersebut bisa digabungkan dengan nanti klik respon ya Bapak. Mohon maaf tidak bisa dipraktikkan karena faktor sinyal atau apa gangguan itu masih loading sampai sekarang. Jadi klik respon, nanti di sana ada muncul gambar spreadsheet gitu. Klik itunya ya, gambar itunya, terus tinggal memilih. Di sana nanti ada pilihan apakah spreadsheet baru atau yang sudah ada. Kita gunakan yang sudah ada. Kalau misalnya kumpulan tugas, nah kebetulan kita sudah membuat kumpulan tugas misalnya di spreadsheet, jadi kita klik saja pilih cari nanti kumpulan tugas. Maka otomatis si Google Spreadsheet ini akan menunjukkan ke arah file Excel tersebut, dan di sheet yang baru nanti muncul sheet yang baru, tapi dalam satu file, tapi ada beberapa sheet gitu. Nah setelah itu kita tinggal klik di bawahnya, kan ada tuh, ada sheet 1 misalnya gitu. Ya klik kanan, rename, ganti misalnya tugas hari ke-1. Terus selanjutnya tugas hari kedua. Itu gitu. Ada lagi? Bagaimana? Nah, ada lagi Pak. Ya, ada lagi satu lagi dari Pak Asep Permana. Bagaimana membedakan data milik Google Form 1 dan yang lainnya? Google Form 1. Nah, itu kan di sheet ya. Di sheet-nya di dalam file Excel, atau kita praktekkan saja di Excel ya Bu ya. Sama mungkin ya. Boleh Pak, boleh. Jadi mungkin kalau ini tidak loading. Kalau ini masih loading tuh nggak bisa dihitungkan. Ya, mungkin Kita satu lagi yang Excel nih. Lagi. Saya izin share konten Bu ya. silakan Pak. Sudah muncul kan Bu? Belum? Masih loading Pak? Ada Bu? Belum Pak. Oh, di saya sudah ada. Alhamdulillah, sudah ada sekarang Pak. Nah, ada ya. Ya. Nah, kalau misalnya ini kita filenya di sini kita beri nama tugas, ya. Nah, kan ini ada ya. Terlihat Bu ya, di sini ada sheet. Ya. Di Google Form juga sama, di spreadsheet juga sama. Nah, ini ada sheet 2, ada sheet 3 kan gitu kan? Ya. Nah, jadi ini ada beberapa. Nah, kalau misalnya kita Google form kita yang pertama itu misalnya kemagnetan ataupun absensi 1, ya nanti si spreadsheet-nya akan otomatis di sini akan ada judulnya gitu, ataupun sheet 1. Kita rename di sininya, nah rename langsung dirubah misalnya tugas ke 1 misalnya gitu ya. Terus kita form yang kedua,
form yang kedua misalnya tugas yang kedua. Nah, kita nanti memilihnya adalah dengan cara klik respon, terus ada gambar spreadsheet itu logo spreadsheet ya, klik di sana, pilih. Jadi pilihnya adalah bukan memilih spreadsheet baru, tapi yang sudah ada. Pilihlah, nanti akan ada pilihan ke drive kita, nanti cari judulnya apa, kumpulan tugas. Nah, si Google nanti akan otomatis akan muncul di sini sheet yang kedua. Lalu kita ganti ya, ganti ininya dengan tugas, di sini tugas kedua gitu ya, dan seterusnya sampai 100 juga bisa mungkin itu Ibu Isti, mudah-mudahan dapat lebih jelas gitu sedikit. Iya, mudah-mudahan. Lagi ke Bu Isti. Ya, terima kasih Pak. Di sini ada lagi dari Pak Asep Permana masih, apa kelebihan dan kekurangan Google Form yang digabung dengan Google Form yang dipisah, Pak? Mungkin satu lagi, boleh dijawab, Pak? Iya, boleh. Apa kelebihan dan kekurangan Google Form yang digabung dengan Google Form yang pisah? Kelebihannya, kalau kita misalnya untuk laporan, kalau yang digabung nih, lebih memudahkan. Oh, siswa itu akan melihat, kita kan larinya ke siswa ya. Kalau saya gitu, mungkin yang lain ada lagi mungkin. Kalau guru-guru pasti seperti itu. Nanti sama pengawas ataupun sama kepala sekolah diminta mana laporan PJJ-nya. Mungkin kita tidak akan sulit untuk mencari ataupun mencari file ya, langsung sudah ada otomatis karena buktinya sudah ada. Itu keuntungannya. Kalaupun ini kalau dipisah-pisah nantinya kita di drive itu kan suka banyak tuh ya file-file, itu kerugiannya. Kalau misalnya dipisah, kita harus mencari dulu yang mana gitu. Kalau misalnya kumpulan tugas, oh ini sudah ada. Kumpulan absen, oh ini sudah ada. Mungkin itu kelebihan dan kekurangannya. Ya, masih ada lagi Pak. Masih ada lagi ternyata Pak yang bertanya dari Ibu Diah. Iya. Ya, spreadsheet yang digabung harus yang tersimpan di Google Drive ya Pak? Kalau dari spreadsheet yang sudah di-download di komputer atau handphone, apakah bisa? Enggak Bapak? Masih ada waktu ya, sekitar 3 menit lagi Pak, ya, untuk menjawab pertanyaan. Jadi, spreadsheet yang digabung harus tersimpan di Google Drive. Biasanya, kalau misalnya spreadsheet itu otomatis menyimpan ke Google Drive itu otomatis dengan sendirinya yang disediakan oleh Google. Karena kalau misalnya drive kita yang dari Kemendikbud itu unlimited ya. Kalau misalnya kita membuat akun sendiri cuma 15 GB lumayan lah, ada tabungan 15 GB cukup untuk 1000 ataupun beberapa disimpan di sana. Terus untuk di HP ada ini kalau dari spreadsheet yang sudah di-download di komputer di HP apakah bisa? Bisa, itu hanya cuma membuka saja. Nanti kan ada pilihan di drive itu untuk di online ataupun offline. Pilih saja. Kalau sudah disimpan nanti tinggal pilih yang offline, bisa dibuka seperti itu. Mungkin itu Bu Isti, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan lagi ke Bu Isti. Ya, alhamdulillah karena keterbatasan waktu juga ya yang hanya 50 menit. Terima kasih atas pertanyaan yang telah Bapak Ibu ajukan dan terima kasih juga kepada pemateri atas jawaban yang telah diberikan. Di sini dapat disimpulkan bahwa Google dengan inovasinya lagi-lagi memudahkan kita ya dalam pengolahan data. Yaitu khususnya bisa membuat respon rekapan dari Google Form dari beberapa form menjadi dalam satu file spreadsheet. Di sini kita menggunakan Google Sheet, yaitu yang merupakan program dari Google itu sendiri. Jadi dalam sheet yang baru di dalamnya ada beberapa file. Tadi sudah dicontohkan dari Microsoft Excel yang disampaikan oleh Bapak Fadil. Nah, alhamdulillah berikut pemaparan dari presenter kita. Baik, Ibu Bapak, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada webinar hari ini.
Terima kasih juga kepada Ibu Gina dan rekan-rekan instruktur. Selanjutnya acara saya akan serahkan kembali kepada host Ibu Handriani Timur. Berjumpa kembali di lain kesempatan dengan materi yang lebih menarik lainnya. Terima kasih kepada para budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat ya, semangat Bu untuk mempraktekkan dari Bu Gina. Terima kasih Bu Gina.